Tak bosan-bosan aku membahasmu, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kembali ketemu dengan Mas Beni Budi, pendeta kampung tapi tidak kampungan. Ya puji Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang atau temanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Saya akan bacakan dari kitab suci yang terambil dari Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-11 ayat 36 yang mengatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya percaya sebagian besar orang Kristen tahu ayat ini. Terlebih lagi para pendeta hamba Tuhan pasti tahu ayat ini. Kenal ayat ini. Hampir semua hamba Tuhan kenal ayat ini. Tetapi apakah semua hamba Tuhan sudah menghidupi ayat ini? Saya kira belum, saudara. Kenapa? Karena sebagian besar masih punya konsep apa? Betul, di sini dikatakan dari Dia, oleh Dia, tapi apa? Belakangan, untukku, bagiku, bagi gerejaku, dan sebagainya. Betul, sadar dari Dia, oleh Dia, tapi ujung-ujungnya adalah bagiku, bukan bagi Dia. Dan hari ini kita akan melihat kembali contoh ya kepada Kang Deddy. Meskipun Kang Deddy itu bukan orang Kristen, mungkin nggak tahu ayat ini, tetapi konsep ayat ini betul-betul sudah menjadi lifestyle-nya, menjadi gaya hidupnya. Memang bagi mereka ya, bicara tentang dari Dia itu kalau berbicara tentang berkat, bagi mereka adalah rezeki. Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Kang Deddy saja. Mari kita lihat videonya. Mantap, aduh. Kira gado artos sakieunya. Guru pemain Persib mana? Tapi namanya rezeki itu bukan uang yang kita pegang, Mu. Laras. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita makan. Iya, Itulah betul. rezeki. Betul. Uang yang banyak itu belum tentu bisa kita nikmatin. Gitu. Bisa jadi di antara uang kita ini ada uang orang lain. Iya. Gitu ya. Iya, betul. Nah, saya misalnya ada uang saya, ada uang pemain Persib. Iya. Pemain Persib juga belum tentu sama dia, Iya. sama istrinya. Iya. Sama istrinya juga belum tentu sama dia. Iya. Ya kan? Iya. Bisa jadi untuk yang lain. Iya. Belum tentu apa yang kita miliki menjadi rezeki kita. Iya, betul. Bisa jadi rezekinya orang lain. Iya. Gitu, Mu. Kadang bisa lewat doang ya, Pak. Udahlah, Mu mah nggak usah semiliar. Iya. Cukup sebulan 5 juta. Iya. Yang penting tiap bulan aja ya, Pak. Tiap bulan ada dan sehat. Sehat. Puji Tuhan, hari ini saya boleh belajar kepada Kang Deddy bahwa rezeki berkat yang saya terima ternyata tidak selalu itu berkat untuk saya. Bukan hanya untuk saya. Bisa saja itu adalah rezeki atau berkat buat orang lain. Buat hamba Tuhan lain, buat pendeta lain. Ya. Jadi hanya lewat melalui kita saja. Artinya di situ bahwa Kang Deddy sadar dirinya itu bukan pemilik, tapi pengelola. Nah, kalau pengelola berarti kita nggak berhak setiap dapat terima berarti untukku, nggak berhak untuk mengatakan seperti itu. Setiap kita perlu bertanya, minta tuntunan Tuhan peka. Apalagi kalau berkat mendadak, ketika Tuhan memberi berkat mendadak, kita perlu bertanya, Tuhan, apakah ini berkat buat saya? Ataukah itu hanya lewat
Artinya ada orang lain yang memang membutuhkan berkat itu melalui kita. Luar biasa, meskipun Kang Dedi tidak tahu ayat yang saya baca, tapi Kang Dedi sudah menjadi pelaku itu. Oleh sebab itu, apa yang diterima Kang Dedi, berkat-berkat rezeki yang diterima, selalu disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan. Dan kalau memberi, menyebar itu nggak tanggung-tanggung. Dan hari ini saya akan share untuk bonus yang diberikan oleh Kang Dedi kepada Persib, Persatuan Sepak Bola Bandung, Jawa Barat. Nah, kita akan lihat saja video ini, cuplikan video ini. Mari kita lihat. Pejabat ngasih duit supaya jadi fitnah, nggak boleh. Kak, saya mau ngambil di kamu. Ini kamu lagi di mana, Mo? Lagi BJB, Pak. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngebantuin Artos ngambil uang. Ngambil uang. Iya. Dari uangnya dari rekening siapa? Rekening Bapak pribadi. Uang tabungan ya? Uang tabungan. Itu sisanya tinggal 200 lagi. Iya, 200 lagi. Oke. Ngambilnya berapa? Ambilnya 800 di sini. Nanti 200 lagi. 200 lagi. Hasil Uang. penjualan sapi. Nah, itu. Kita kemarin ada yang beli sapi. Ya. 4 ekor. 4 ekor. Masing-masing satu sapinya 50 juta. Iya, jadi 200. 200. Jadi pas 1 miliar ya? Pas. Buat siapa? Buat Persib. Oh, buat pemain. Buat pemain Persib. Ya. Iya. Itu. Jadi bukan uang negara. Bukan. Yakin ya? Yakin, saya tahu sendiri, Pak. Oh, beres. Beres, aman. Di mana ini? Di BJB. Ini saya bonusnya sudah disampaikan. Cash. Buat tunai. Buat seluruh pemain Persib. Berapa Pak Gub? Sesuai janji 1 miliar. Itu uangnya satu ngambil dari tabungan 800 juta, 200 juta lagi jual sapi. Asli 4 ekor, 50 juta. Saya bisa tidur nyenyak nih, Pak. Ulah gering deui. Kenapa kemarin tuh saya ngomong, itu gini. Itu hak pemain. Saya disuruh pegang piala. Saya nggak mau karena itu hak pemain. Saya kurang tahu ke mana lain. Rasa ngomong. Ulah gering. Alhamdulillah Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Urut sama Pak. Wah, mantap ya. Salam dong untuk foto. Ya, buat foto. Siap. Mantap. Terima kasih. Jangan dibawa ke barak saya. Oh, enggak. Main lagi, pasti kalau juara lagi Mas, Pak. Pak. Main ini kan siapa main, Pak? Iya, enggak maksudnya main lagi. Udah pindah siapa teh? Iya, Udah. masih ada. Siap. Ya, oke ya. Salam untuk foto semuanya. Foto beres nih. Thank you, tapi Ya, dari video tadi kita melihat Kang Dedi menggelontorkan uangnya sendiri, tabungannya sendiri. Bukan 100-200 juta, tapi 1 miliar. 200 juta hasil dari jual 4 sapi, karena memang punya sapi. Dan 800 juta dari tabungan diambil buat apa? Buat bonus Persib, Persatuan Sepak Bola Bandung, Jawa Barat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar. Gereja tertentu, ya, khususnya di aliran Pentakosta, ada yang jemaatnya sampai beribu-ribu jiwa. Nah, kalau jemaatnya beribu-ribu jiwa, tentunya penghasilan pendeta itu bisa ratusan juta. Ya, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pernah menggelontorkan tabungannya sendiri, uangnya sendiri, buat orang-orang yang membantu pelayanannya? Ingat, gereja yang bisa
tambah jiwanya sampai ribuan jiwa. Itu bukan semata-mata kerja dari gembalanya. Justru bawahannya yang banyak mengeluarkan keringat dan air mata. Mungkin staf penggembalaan, mungkin pendoa, pemusik, dan sebagainya. Mereka sudah berjuang sedemikian rupa sehingga gereja bisa mencapai pertambahan yang luar biasa. Nah, kembali pertanyaannya. Apakah pemimpin gereja, dalam hal ini gembala, yang sudah berpenghasilan beratus-ratus juta bahkan miliaran, pernah menggelontorkan uangnya sendiri sebagai bonus buat orang-orang di bawahnya? Buat orang-orang di bawahnya. Ingat, gereja sampai bertumbuh dan bertambah karena perjuangan orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi ingatlah mereka, belajar dari Kang Deddy. Uangnya sendiri digelontorkan buat pemain Persib. Ya, luar biasa. Itu yang pertama yang kita bisa belajar dari Kang Deddy. Hal yang kedua, kembali kepada ayat tadi. Di dalam Roma 11 ayat yang ke-36 kembali saya baca. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kekristenan sudah usia 2000 tahunan. Ya. Tetapi kalau kita mau jujur, yang terjadi apa? Gereja yang satu memang bertambah jiwanya, tapi gereja yang lain berkurang. Artinya hanya terjadi perpindahan dari satu gereja ke gereja yang lain. Oleh sebab itu ada banyak orang Kristen jenis GKJ, gereja Kristen jalan-jalan atau gereja Kristen pindah-pindah. Nah, kenapa kekristenan kok sudah 2000 tahun lebih itu susah untuk berkembang? Salah satunya adalah Roma 11 ayat 36 itu belum menjadi lifestyle dari gereja Tuhan. Ya. Belum menjadi gaya hidup dari gereja Tuhan, dari saya, dari para hamba Tuhan. Di dalam ayat tadi dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Tapi ujungnya apa? Dari Dia, oleh Dia, bagiku, bukan bagi Dia. Bagi keluargaku, bagi kemuliaanku, bagi gerejaku. Ya. Jadi masing-masing fokus kepadaku. Bukan kepada keselamatan jiwa. Pertambahan jiwa betul ada di gereja tertentu. Tapi gereja yang lain terjadi yang namanya pengurangan jiwa. Bukan pertambahan jiwa yang diselamatkan. Bukan pertambahan orang-orang yang bertobat. Karena kembali tadi. Dari Dia, oleh Dia, bagiku. Bukan bagi Dia. Dan bukan bagi kemuliaan Dia. Saya kira setiap kita termasuk saya harus bertobat. Menjadikan ayat ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebab segala sesuatu, rezeki yang kita terima, berkat yang kita terima, apapun yang kita terima, berkat apapun adalah apa? Dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kalimat terakhir, dan kepada Dia. Kemudian, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya yakin 100% ketika ayat ini betul-betul bukan hanya sampai di pikiran, tapi masuk ke dalam roh kita, hati kita, menjadi bagian dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan. Maka di sanalah Injil keselamatan, Injil kerajaan, itu akan memenuhi bumi ini, dan Kristus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati.